Selamat datang di Inside Berqahwa, siapkan kopimu and enjoy the moment. Pada hari ini saya ingin membahas tentang slow living, yang mana tren ataupun fenomena ini meningkat pada akhir-akhir ini gitu ya. Nah, sebab dari slow living ini yang pertama adalah adanya revolusi industri. Kemudian yang kedua tentunya perputaran kehidupan manusia yang sangat cepat. Makanya lahirlah slow living ini gitu ya. Nah, slow living ini secara bahasa ataupun secara istilah itu berarti sebuah kehidupan yang lambat ataupun santai gitu ya. Tetapi slow living ini bukan berarti kecepatan kehidupannya seperti siput, enggak gitu ya. Jadi slow living ini adalah kehidupan yang santai, kehidupan yang lambat, akan tetapi nyaman ataupun menikmati segala waktu, menikmati panjangnya waktu, setiap detiknya, setiap menitnya itu dinikmati gitu. Kemudian slow living ini juga harus tahu prioritas. Jadi ketika kita misalkan melakukan slow living itu kita harus tahu prioritas. Misalkan pekerjaan A ini prioritas kita nih sekarang. Nah, kita berarti harus melakukan pekerjaan A dengan santai, kemudian dengan tenang gitu ya, dan menikmati pekerjaan A ini gitu ya. Nah, kemudian sejarahnya itu slow living ini muncul pada tahun 80-an dimulai oleh Carlo Petrini yang mana dia itu memprotes ataupun melarang gerai makanan fast food di Roma di Italia. Dan ketika itu ada sebuah gerakan juga yang kemudian dinamakan sebagai slow movement gitu ya, artinya gerakan yang lambat gitu ya. Nah, dari situ kemudian bermuncullah nih slow ini ke aspek yang lain gitu ya. Eh, salah satunya itu muncul ke aspek yang lain yang dinamakan yaitu slow food, kemudian slow career, kemudian slow parenting gitu ya. Nah, slow food itu berarti menikmati sebuah makanan dengan santai, kemudian slow career itu berarti menikmati ataupun santai di dalam urusan pekerjaan, kemudian slow parenting itu santai ataupun menikmati santai di dalam mengasuh anak-anak gitu ya. Artinya santai dalam berbagai hal gitu ya. Makanya muncul istilah slow yang lain. Nah, kemudian di Jepang sendiri itu slow living itu adalah sebuah tren atau fenomena yang dilakukan oleh anak muda ataupun masyarakat di sana gitu ya. Orang yang ingin slow living itu dituliskan ataupun dijelaskan dalam berbagai penelitiannya itu adalah orang yang berpindah dari kota ke desa. Kemudian dia berprofesi sebagai petani, kemudian dia menjalani kehidupan slow living, kehidupan yang santai ataupun kehidupan yang lambat gitu ya. Nah, slow living ini juga bukan berarti anti teknologi gitu ya. Dan slow living ini juga bukan berarti akan berdampak terhadap kesuksesan dalam bekerja ataupun bukan berarti berdampak jelek terhadap efektivitas pekerjaan. Justru slow living ini yang tadi saya sebutkan itu harus mengetahui yang namanya prioritas. Kemudian kita menikmati pekerjaan yang kita lakukan gitu ya. Nah, pertanyaannya apakah di Islam ada yang namanya slow living? Nah, kalau kita melihat salah satu surat di dalam Al-Quran yang berbunyi hulikol insanu min ajalin. Jadi manusia yang artinya manusia itu diciptakan ataupun manusia itu memiliki tabiat secara
tergesa-gesa ataupun terburu-buru gitu ya. Dan di dalam ayat ini khuliqal insanu min ajalin ilal akhir, di dalam ayat ini ada dua tafsir. Yang pertama penjelasan tafsirnya yaitu bahwa manusia itu diciptakan tabiatnya itu tergesa-gesa ataupun terburu-buru. Nah, yang kedua itu tafsir ataupun penjelasan ataupun hikmah yang bisa diambil ketika seseorang itu memiliki masalah ataupun memiliki hal ataupun memiliki kejadian-kejadian yang dia alami, itu janganlah dia tergesa-gesa ataupun terburu-buru. Dia harus bersikap, kemudian dia harus bersikap sabar, tenang, berhati-hati, dan mawas diri gitu ya. Dan apabila dia telah melakukan sabar, tenang, berhati-hati, dan mawas diri, maka dia akan muncul ataupun akan menimbulkan yang namanya kebaikan gitu ya. Jadi ketika kamu mengalami ketergesa-gesaan ataupun keterburu-buruan di dalam apa yang kamu alami sekarang, maka saya harapkan kamu harus bersikap sabar, kamu harus bersikap tenang, kamu harus bersikap hati-hati, kemudian kamu harus bersikap mawas diri ataupun mengevaluasi diri. Dan kemudian apabila kamu telah bersikap sabar, bersikap tenang, bersikap hati-hati, dan kemudian bersikap mawas diri ataupun evaluasi diri, itu akan menimbulkan yang namanya kebaikan ataupun kemaslahatan. Nah, itu mungkin yang bisa saya sampaikan tentang slow living ini, yang mana slow living dalam perspektif psikologi Islam atau slow living dalam perspektif Islam. Semoga video ini bermanfaat. Terima kasih. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe channel YouTube saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.